Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat banget untuk pro-pro lewatkan. Dan teruntuk pro-pro yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama, kita akan membahas tentang update berita mengenai Arsenal. Ada banyak banget informasi menarik mengenai Arsenal yang sudah aku rangkum untuk kalian. Mulai dari berita transfer hingga prediksi skor. Klub Premier League yakni Arsenal nampaknya masih belum mau berhenti untuk belanja. Terbaru, The Gunners dilaporkan tertarik untuk memboyong Khvicha Kvaratskhelia dari Napoli. Arsenal sendiri memang bergerak aktif di bursa transfer kali ini. Mikel Arteta mendatangkan sejumlah pemain top untuk memperkuat timnya di musim 2023-2024. Terbaru, Arsenal berhasil mendaratkan Declan Rice ke London Utara. Arsenal kabarnya harus keluar uang lebih dari 100 juta pound sterling untuk merekrut gelandang West Ham tersebut. Dan dilansir dari Football Transfer, Arsenal masih mau belanja lagi nih. Kali ini The Gunners akan mencoba merekrut Khvicha Kvaratskhelia dari Napoli. Menurut laporan tersebut, Arsenal ingin menambah amunisi di sektor sayap mereka jelang musim 2023-2024. Mikel Arteta menilai timnya butuh tambahan pemain di sektor sayap berkualitas, karena di musim depan mereka akan bermain di Liga Champions. Itulah mengapa dirinya tertarik memboyong Kvaratskhelia dari Napoli untuk memperkuat lini serang mereka. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Arsenal bakal sulit merekrut sang winger dari Napoli. Apa penyebabnya? Hal itu dikarenakan Napoli sama sekali tidak berminat untuk menjual sang winger, karena Kvaratskhelia dinilai telah memberikan kontribusi yang ciamik bagi skuad I Partizan. Jika Arsenal memaksa, mereka harus keluar uang lebih dari 100 juta euro untuk mendapatkan jasa Kvaratskhelia. Sementara dana The Gunners saat ini sudah menipis. Dan selain ingin merekrut Kvaratskhelia, Arsenal juga ingin mendatangkan kiper baru. Mereka disebut-sebut sedang mengupayakan untuk merekrut David Raya dari Brentford di musim panas ini. Hal inilah yang membuat mantan pemain Liverpool yakni Danny Murphy mempertanyakan ketertarikan Arsenal pada David Raya. Raya memang sudah lama dikabarkan ingin cabut dari Brentford. Kiper timnas Spanyol itu ingin pindah ke klub yang lebih besar untuk perkembangan karirnya. Dan baru-baru ini Raya dikaitkan dengan Arsenal. The Gunners dilaporkan tertarik merekrut sang kiper pada bursa transfer musim panas ini. Untuk Brentford dikabarkan mematok harga 40 juta pound sterling untuk David Raya. Namun The Gunners dilaporkan belum memberikan tawaran resmi kepada Brentford untuk memboyong sang kiper. Murphy merasa sangat heran dengan ketertarikan dari Arsenal kepada David Raya. Pasalnya, The Gunners kan sudah memiliki Aaron Ramsdale sebagai kiper nomor 1 mereka. Kepada Talksport, Murphy mengatakan, ketertarikan Arsenal adalah hal nyata. Saya tidak bisa memahami itu. Pertama, apa yang akan dikatakan Ramsdale? Dan apa pendapat Arteta tentangnya? Mengapa Anda harus membayar 40 juta pound sterling untuk seorang kiper jika Anda tidak menjadikannya starter? Dan dari sisi lain, jika Anda adalah Raya, langkah Anda selanjutnya adalah ke klub di mana Anda menjadi nomor 1. Tidak mungkin dia akan duduk bersama dengan Arteta. Ya, mungkin permainannya telah berubah. Tapi saya tidak melihat seorang pemain, terutama penjaga gawang, berkata kepada seorang manajer yang pindah seharga 40 juta bahwa saya akan menjadi nomor 2 dan mendapatkan tempat saya. Dia mengatakan saya tidak menjadi starter. Satu-satunya cara Anda melewati pintu adalah jika manajer mengatakan kepada Anda akan menjadi starter. Bener juga sih pendapat dari Murphy. Aku rasa kecil kemungkinan David Raya akan pindah ke Arsenal. Dan kalau kalian sendiri bagaimana pendapatnya? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Sementara itu, Arsenal akan menghadapi AS Monaco di turnamen pramusim Emirates Cup. Pertandingan Arsenal versus Monaco akan digelar di Emirates Stadium, markasnya The Gunners. Laga Arsenal versus Monaco ini dijadwalkan akan kick off pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Arsenal telah menyelesaikan tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Di sana, pasukan Mikel Arteta meremukkan MLS All-Star dengan skor 5-0. Kalah 0-2, kemudian penalti 3-5 dari Manchester United. Dan mereka berhasil meraih kemenangan impresif 5-3 atas Barcelona. Leandro Trossard bermain mengagumkan untuk Arsenal. Dia menyumbang 1 gol di saat melawan MLS All-Star, kemudian menyerangkan 2 gol ke gawang Barcelona. Pemain baru The Gunners yakni Kai Havertz juga turut mencetak gol di saat mengalahkan Barcelona. Sementara itu, Monaco memainkan pertandingan lebih banyak daripada Arsenal di pramusim ini. Klub Prancis itu imbang 1-1 dengan Union SG, kemudian mereka kalah 0-3 dari Cercle Brugge, lalu berturut-turut menaklukkan Real Betis dengan skor 3-1.
Leeds United dengan skor 2-0 dan Polonia dengan 3-2. Terakhir Monaco menyerah 0-1 dari klub promosi Serie A Italia yakni Genoa. Arsenal nantinya akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan starting eleven yang terdiri dari Ramsdale, Timber, Saliba, Gabriel, Tierney, Odegaard, Partey, Havertz. Kemudian ada Saka, Jesus dan juga Trossard. Sedangkan untuk AS Monaco akan menggunakan formasi 3-4-2-1 dan starting eleven-nya terdiri dari Korn, Massima, Maripan, Oko, Panderson, Kamara, Popana, Henrik, Golovin, Polan dan juga Ben Yedder. Dan kita akan bahas tentang bagaimana prediksi skornya. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Arsenal sebelumnya, mereka menunjukkan permainan menyerang yang apik ketika mengalahkan MLS All Stars dan juga Barcelona. Mereka mencetak masing-masing 5 gol di saat melawan kedua tim tersebut. Arsenal bakal lebih difavoritkan nih, namun menang dengan clean sheet atau tidak kebobolan sepertinya masih bakal sulit untuk mereka lakukan. Prediksi skor akhirnya kemungkinan Arsenal akan menang dengan skor 2-1 atas Monaco. Lantas bagaimanakah prediksi skor kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua, datanya dari Lionel Messi yang mendapatkan rumor buruk di Inter Miami. Sebelumnya, kedatangan Lionel Messi ke Amerika Serikat itu sudah memberikan pengaruh pada Inter Miami. Namun ternyata impact kedatangan Messi ke US itu bukan hanya untuk klubnya saja, yakni Miami, bukan hanya itu saja. Tapi klub-klub lain di Major League Soccer atau MLS pun ikut ketiban durian runtuh. Sejak Messi datang, keterisian kursi di DRVVNK Stadium selalu di atas 90%. Laga debutnya melawan Cruz Azul bahkan mencatatkan rekor penonton dalam sejarah Inter Miami, yakni 20.512 penonton. Namun bukan hanya supporter tuan rumah yang menantikan penampilan dari La Pulga, para rival Miami juga turut antusias. Misalnya nih ada FC Cincinnati. Mereka akan menghadapi Miami di semifinal US Open Cup. Dan untuk informasi, US Open Cup itu sekelas Piala FA di Inggris. Dan pertandingannya akan digelar pada tanggal 23 Agustus. Nah, mereka ini ditunjuk sebagai tuan rumah lewat undangan yang dilakukan setelah Messi mengumumkan dirinya akan pindah ke Miami. Sejak mereka menjalani debut MLS pada tahun 2019, laga Cincinnati yang paling menyedot perhatian adalah di saat melawan Columbus Crew, sesama tim dari Ohio. Dengan kapasitas stadion 25.513 kursi, tiket derby ini biasanya terjual habis dalam beberapa hari. Namun khusus laga melawan Miami nanti, tiketnya sudah ludes dalam hitungan 1 hari sejak dilepas ke pasaran. Dan mereka bukan satu-satunya yang mengalami hal tersebut, karena ada juga Chicago Fire nih. Chicago Fire nantinya akan menjamu Miami di Soldier Field yang berkapasitas 61.500 kursi pada tanggal 4 Oktober mendatang. Sebelum Messi diumumkan akan ke Miami, tiket untuk laga tersebut baru terjual 8.000 kursi saja. Namun setelah pengumuman Messi, Chicago Fire sukses menjual 10.000 tiket lagi dalam sekitar 10 jam saja. Dan kini mereka sudah menjual lebih dari 40.000 tiket dengan harga termurah yakni $189 atau jika dirupiahkan bisa mencapai 2.850.000-an. Dan termahalnya itu mencapai $3.500 atau 52,9 juta rupiah. Namun di balik berita positif itu ada rumor nih bahwa pria yang berusia 36 tahun itu dianggap bersikap intimidatif di antara rekan timnya. Dan pada akhirnya ada seorang gelandang Inter Miami yakni Robert Taylor yang sudah langsung membantah rumor yang beredar. Robert Taylor menjelaskan kondisi asli ruang ganti Inter Miami setelah kedatangan sang pemain baru. Dilansir dari ESPN, dia mengatakan, saat pertama kali melihat Messi, saya tentu terkagum-kagum. Namun saya tidak pernah merasa terintimidasi karena ia adalah pria yang baik dan juga selalu tersenyum. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh pemain baru lainnya, yakni Sergio Busquets. Keduanya tetap bersikap rendah hati meskipun sama-sama bersatu sebagai legenda di saat pindah ke Inter Miami. Berkat perilaku Messi dan Busquets tersebut, ruang ganti Inter Miami pun berubah. Pemain seperti Taylor jadi semakin bersemangat untuk mengikuti sesi latihan klub. Dan berkat kehadiran Messi dan juga Busquets, para pemain Inter Miami langsung ingin memberikan penampilan terbaik mereka. Kondisi ini tentu menguntungkan klub yang tengah berusaha untuk memperbaiki hasil. Sebelum Messi datang, Inter Miami gagal meraih kemenangan dalam 6 laga terakhir. Dengan bantuan sang mega bintang, klubnya langsung meraih 2 kemenangan secara beruntun. Tim asuhan Gerardo Martino tersebut kini dituntut tampil konsisten demi mempertahankan hasil terbaik. Well, sebabnya informasi dari Messi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Dan teruntuk bro-bro yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Win It sekarang juga.
Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.